Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Isroni MM selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis tentang biaya bakso Wonogiri. Strategi peningkatan produktivitas penjualan biaya bakso Wonogiri disusun oleh RV Widasari dan Distalyawati. Saat ini Indonesia mie telah menjadi makanan pokok kedua setelah beras. Menu olahan mie yang sangat populer dan favorit serta cocok di lidah masyarakat Indonesia adalah mie ayam. Penggemar mie ayam ini tidak mengenal golongan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Biasanya orang mencari mie ayam untuk disantap saat siang hari ataupun sebagai menu makan malam. Maka tidak heran jika pedagang mie ayam laris tak pernah kehilangan pelanggannya. Mie ayam adalah hidangan khas Indonesia. Mie ayam adalah hidangan khas Indonesia yang terbuat dari mie gandum yang dibumbui dengan daging ayam yang biasanya dipotong dadu. Hidangan ini banyak berpengaruh dengan teknik penyajian kuliner yang digunakan dalam hidangan Tionghoa. Di Indonesia, mie ayam merupakan hidangan Tionghoa Indonesia yang sangat terkenal. Mie ayam sering dijual sebagai hidangan jalanan oleh pedagang kaki lima dengan gerobak keliling sederhana yang biasanya berkeliling di jalan-jalan sekitar perumahan warga. Mie ayam juga merupakan hidangan populer yang disajikan di warung makan kecil pinggir jalan hingga rumah makan besar. Adapun jenis-jenis mie ayam bakso ada mie ayam original, mie ayam komplit, mie ayam pangsit, dan mie ayam bakso. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan adalah suatu usaha untuk membangun penyiapan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Menurut Umar, pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian kegiatan aktivitas yang bersifat tidak kasat mata, yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan selain definisi pelayanan di atas. Kotler pun ikut mendefinisikan pelayanan sebagai pelayan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan sekalipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Keterampilan dasar pelayan, satu, pusatkan perhatian pada pelanggan, cara yang dapat ditempuh. Dua, memberi pelayan dan efisien. Tiga, mengingat perasaan harga diri pelanggan dengan cara. Empat, membina hubungan baik dengan pelanggan. Berikut profil usaha mie ayam dan bakso, nama usaha mie ayam, bentuk badan usaha mikro, legalitas usaha, izin dagang RT RW, serta sertifikat halal. Alamat usaha di Jalan Basmul Raya nomor 132 RT 8 RW 8 Kembangan Utara. Nama pemiliknya Bapak Heri, bidang usahanya makanan, jenis usaha mie ayam bakso, jumlah karyawan 5 orang, modal awal 60 juta. Adapun aspek-aspek yang dibahas, aspek legalitas, legal perusahaan yang akan disusun berguna untuk menentukan status legalitas perusahaan, sehingga perusahaan dapat mendapatkan perizinan dan pemerintah yang bersangkutan. Legal perusahaan tersebut yaitu bentuk surat izin RT dan RW. Aspek pasar, ada permintaan dan penawaran. Permintaan melihat dari masyarakat Indonesia yang banyak suka dengan mie ayam bakso. Banyak pedagang yang menjual karena peluang usahanya cukup bagus. Dalam satu hari, permintaan mie ayam dan bakso biasanya hampir 5-6 kilogram mie ayam. Penawaran, saya menawarkan sebuah menu yang berupa mie ayam bakso, mie ayam pangsit, mie ayam original, dan mie yamin dalam sehari. Kemampuan produksinya sekitar 5 kilo mie ayam
setiap pesanan dan kemampuan jualnya 4 kilo mie ayam setiap pesanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dita. Nah, di sini ada aspek-aspek yang dibahas, yaitu ada aspek SDM. Di sini ada struktur organisasi, struktur organisasinya ada owner, kepala dapur atau chef, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian pelayanan. Job description-nya itu owner yang mempunyai usaha mie ayam, bakso, dan mengatur jalannya usaha. Kepala dapur yang bertanggung jawab mengelola bahan makanan untuk disajikan. Bagian keuangan yang mengatur dan mengelola laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Bagian pemasaran tugasnya yaitu mempromosikan di media sosial agar menarik pelanggan. Yang kelima ada bagian pelayan yang bertanggung jawab menerima dan memberikan pesanan makanan. Selanjutnya ada aspek-aspek yang dibahas, yaitu aspek teknik dan teknologi, ruang lingkup dan kegiatan bisnis, produksi, pencipta makanan, keuangan, kegiatan mencari dana atau modal yang dibutuhkan untuk membeli stok bahan-bahan keperluan mie ayam dan bakso, pemasaran, untuk menginformasikan menu makanan kepada konsumen atau pembeli. Lingkup bisnis di sini ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu ada pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi, asosiasi dagang, dan cabang. Kalau lingkungan eksternal itu ada ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini ada aspek finansial. Aspek finansialnya itu, aspek finansial dari proposal bisnis ini memperlihatkan kelayakan bisnis yang akan dijalankan. Aspek tersebut meliputi yang pertama ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan usaha mie ayam bakso ini sekitar 15 juta. Yang kedua, biaya usaha. Biaya usaha meliputi biaya iklan sebesar 300.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi mie ayam bakso Wonogiri per Mei 2024. Di sini ada HPP 19 juta 815.000, laba rugi kotornya itu ada 7 juta 185.000, beban operasionalnya itu ada beban listriknya sebesar 450.000, beban iklannya ada 300.000, beban transportasinya ada 300.000, beban gajinya ada 2.700.000, beban lain-lainnya itu 300.000, total bebannya itu 4.050.000. Menjadi laba rugi bersihnya itu 3.135.000. Di sini ada aspek lingkungan hidup. Lingkungan hidupnya mencakup ada dua, yaitu lingkungan internal. Di lingkungan internal itu ada pemerintah, ada pesaing, konsumen, asosiasi dagang, dan supplier. Usaha ini juga membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran karena usaha ini akan membutuhkan pekerja walaupun tidak banyak. Dalam menjalankan usaha makanan ini pastinya memiliki pesaing. Apalagi dalam usaha ini adalah usaha yang umum banyak dijual di Indonesia. Yang kedua ada lingkungan eksternal, dunia internasional, dan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Usaha mie ayam bakso yang dijalankan ini diarahkan dapat memberikan kontribusi bagi ekonomi, sosial, budaya, dan politik bagi dunia nasional dan internasional. Usaha ini akan memiliki inovasi mengenai mie ayam bakso yang akan menjadi ciri khas makanan Indonesia di mata dunia internasional.
Kesimpulannya di sini usaha kuliner mie ayam ini tidak akan menghasilkan pelanggan secara mendadak dalam waktu singkat seperti pemain sulap. Tiba-tiba usaha Anda berubah menjadi sekejap memiliki pelanggan yang melimpah dan menjadikan Anda kaya raya. Tidak seperti itu. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda terlalu berlebihan. Apapun usaha yang kita lakukan harus dilakukan dengan ikhlas, selalu bersyukur dengan keuletan dan kesabaran, maka sukses akan di depan mata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.